Di playoff NBA tahun ini, kita telah melihat banyak pemain bintang yang mengalami cedera. Ligamen kaki LeBron James terkilir saat berada dalam ambang eliminasi melawan Minnesota Timberwolves pada ronde pertama. Ja Morant juga mengalami cedera memar pinggul setelah terjatuh keras di game ketiga melawan OKC Thunder. Padahal saat itu ia dan Memphis Grizzlies sudah unggul jauh dan momentum mulai berpihak kepada mereka untuk comeback. Tapi situasi ini jadi semakin buruk setelah itu. Damian Lillard, pemain bintang yang sudah tergolong tua dengan usia 34 tahun, harus mengalami nasib malang dengan menderita cedera Achilles robek di game keempat melawan Indiana Pacers. Hal yang sama juga dialami oleh Jason Tatum pada ronde kedua. Padahal Tatum sedang bermain gila-gilanya di playoff tahun ini dengan rata 28,1 points, 11,5 rebounds, dan 5,4 assist per game. Bahkan sebelum mengalami cedera Achilles, Tatum berapi-api di game itu dengan mencetak 42 points, 8 rebounds, 7 3 points, 4 assists, dan 4 steals. Gak berhenti sampai di situ, NBA terus kehilangan pemain bintang mereka di playoff dengan Steph Curry yang mengalami cedera paha di game pertama pada ronde kedua. Bahkan Donovan Mitchell, bintang utama Cleveland Cavaliers, justru mengalami cedera ankle saat pemanasan sebelum kuarter 3 dimulai. Tapi yang dialami Denver Nuggets juga tidak kalah menyakitkan. Di ronde pertama melawan LA Clippers, salah satu shooter andalan mereka yaitu Michael Porter Jr. atau MPJ mengalami cedera di bahunya. Meski akhirnya MPJ tetap memaksa untuk bermain, kehadirannya tidak sepenuhnya memberikan pengaruh positif dan performanya tidak konsisten. Tapi ini bukan satu-satunya penderitaan mereka. Aaron Gordon, yang sepanjang playoff ini selalu tampil sebagai pahlawan bagi Nuggets di detik-detik akhir, juga harus tumbang dengan cedera paha yang sama dengan Curry. Namun tingkatannya lebih tinggi. Padahal saat itu Nuggets sudah menyamakan kedudukan jadi 3 sama dan momentum berada di tangan mereka untuk lanjut ke final wilayah barat. Namun semua harapan itu hancur begitu saja karena Gordon menjadi bermain pincang dan tidak bisa berlari kencang di game ke-7. Semua tim dengan pemain bintang mereka yang cedera ini sudah tereliminasi dari playoff. Tapi kenapa semua cedera ini bisa terjadi? Terlebih lagi, justru pemain-pemain bintang lah yang harus mengalami cedera yang berat. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan semua ini terjadi. Cara bermain yang digunakan di era modern ini salah satunya. Saat ini, permainan di lapangan selalu berlangsung dengan tempo cepat. Dengan tempo seperti ini, setiap pemain jadi harus memaksimalkan fisik mereka dan mengeluarkan lebih banyak tenaga. Jika tidak, mereka akan langsung tertinggal dari musuh-musuhnya dan kelemahan itu nantinya hanya akan semakin tereksploitasi. Selain itu, strategi offense dan defense di NBA juga semakin dinamis. Meningkatnya kualitas talenta-talenta di NBA akhirnya membuat spacing di lapangan menjadi semakin bagus. Dengan itu juga, semua pemain akhirnya secara tidak langsung diwajibkan untuk bisa menjaga semua posisi jika ingin timnya sukses. Di sisi offense, seorang pemain jadi harus melakukan cutting yang lebih ganas. Dan di sisi defense, mereka juga harus menjadi semakin cepat dalam menghadapi banyak screen hampir di tiap possessions. Jika dibandingkan dengan cara bermain pada era 90-an, kita bisa melihat jelas bagaimana cara bermain di NBA sudah berkembang menjadi lebih intens. Permainan fisik pada zaman itu memang jauh lebih keras. Tapi saat itu pergerakan mereka di lapangan tidak sebanyak dan sesering seperti saat ini. Semua itu tentu membuat para pemain jadi semakin lelah dari biasanya. Kondisi seperti ini membuat para pemain jadi semakin rentan untuk menderita cedera di playoff, di mana setiap detik di lapangan menjadi sangat berarti sehingga mereka harus terus bermain dengan energi yang besar. Tapi semua cedera itu tadi mungkin juga bisa disebabkan oleh banyaknya jumlah game pada musim reguler. Tentu rasanya melelahkan bagi setiap pemain untuk harus bermain dalam total 82 game dalam semusim. Hanya mereka yang dengan fisik dan pengendalian badan yang hebat saja yang bisa melakukan itu. Itu sebabnya banyak pemain bintang yang absen dengan alasan load management, yang mana mereka sengaja untuk tidak dimainkan meski tidak cedera, agar mereka bisa tetap sehat saat mereka benar-benar dibutuhkan, terutama di playoff. Tapi kenyataannya, trik ini juga tidak menjanjikan badan yang sehat saat playoff. Karena tetap ada sejumlah pemain yang sering absen pada musim reguler, tapi juga tidak bisa menghindari cedera di playoff. Sudah ada beberapa pelatih yang berusaha untuk mengelola menit bermain para pemainnya seaman mungkin agar tetap memuaskan baik pada musim reguler maupun playoff. Cleveland Cavaliers contohnya. Sepanjang musim ini, pembagian menit bermain mereka bisa dibilang paling merata dibandingkan semua tim di NBA. Ada lebih dari 10 pemain yang mendapatkan waktu bermain lebih dari 10 menit per game. Bahkan trio bintang Cavs, Mitchell, Garland, Mobley, masing-masing hanya memiliki waktu bermain sekitar 30 menit per game saja. Dan mereka masih tetap bisa memenangi 64 dari 82 game dan menduduki peringkat 1 di wilayah timur. Namun, semua itu menjadi sia-sia karena pada akhirnya Mitchell tetap saja cedera di playoff. Tapi uniknya, dalam beberapa kasus, ada yang bisa tetap sehat di playoff meskipun sering bermain tanpa henti pada musim reguler, seperti New York Knicks. Musim ini ada 3 starter Knicks yang menduduki peringkat 5 besar dalam menit per game terbanyak.
Keputusan Coach Tips sebagai pelatih Knicks untuk menguras tenaga para pemainnya ini sering dipertanyakan banyak orang. Namun di playoff tahun ini, mereka justru berhasil melaju ke final wilayah timur dan semua pemain kunci mereka berada dalam kondisi yang prima. Mungkin saja selama ini para pemain bintang sering cedera di playoff karena mereka masih belum maksimal dalam melakukan conditioning terhadap badan mereka. Tapi apakah NBA harus mencoba untuk mengurangi jumlah game pada musim reguler? Selain dapat mencegah banyaknya cedera dalam setiap tim, ini juga dapat membuat game pada musim reguler jadi lebih bermakna. Tiap pemain mungkin bisa jadi lebih serius untuk meraih kemenangan. Ini sebenarnya adalah keputusan yang mudah diterapkan untuk NBA. Tapi semua tim tentunya dapat dengan mudah menolak ide ini karena dengan jumlah pertandingan yang semakin sedikit, profit yang mereka dapatkan secara finansial pasti langsung menurun. Namun faktor berikut ini mungkin adalah yang paling krusial yang selalu membuat para pemain bintang cedera di playoff. NBA selalu memberikan jarak hari antar game yang sangat singkat untuk beberapa tim. Setelah bermain dalam 82 game pada musim reguler, kondisi badan para pemain tentu tidak 100% bugar saat playoff dimulai. Meski begitu, NBA sering memberikan istirahat sehari saja untuk mereka, bahkan termasuk ketika kedua tim berpindah lokasi bermain. Dan hal tersebut merupakan skenario terburuk yang harus diterima para pemain. Karena setelah bermain keras dengan atmosfer playoff yang keras, mereka harus segera terbang ke negara bagian lain tanpa mendapatkan masa pemulihan yang optimal. Hal ini sudah diungkapkan sendiri oleh Aaron Gordon di playoff tahun ini. Ia merasa kalau waktu istirahat antar game yang diberikan NBA sangat kurang. Terlebih lagi dalam kasus Gordon dan Nuggets, mereka harus bermain sampai 7 game di setiap seri tahun ini. Namun lebih sering diberikan waktu istirahat sehari saja sebelum melaksanakan game berikutnya. Ini juga dapat menjadi alasan kenapa Curry, Tatum, dan Lillard harus keluar dari playoff ini dengan cara yang menyedihkan. Mereka juga dituntut untuk bermain dengan intensitas yang tinggi dalam setiap game, namun hanya diberi waktu istirahat yang singkat. Hal ini juga menjadi penyebab kenapa kita akhir-akhir ini sering melihat tim-tim bisa kalah dengan jarak skor hingga 30-40 poin. Menurut Gordon, dengan waktu istirahat yang lebih, mereka nantinya dapat memberikan produk dan performa yang berkualitas untuk NBA. Sangat disayangkan, banyak pemain bintang yang kita cintai harus mengalami cedera yang memilukan di playoff tahun ini. Bahkan untuk Tatum dan Lillard, cedera yang mereka alami ini bisa saja membuat mereka absen sepanjang musim depan. Tapi gimana menurut kalian? Apakah NBA harus berbuat sesuatu untuk mencegah hal seperti ini terjadi lagi pada masa depan? Coba komen dong! Itulah episode kali ini. Mumpung lagi diskon gede-gedean 100.000 dapat satu style jersey cuma sampai 31 Mei, free design dan voucher serta custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.